Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas fikih keluarga berdasar hadis. Temanya jangan pisahkan kasih sayang ibu dengan anaknya. Ini merupakan kelanjutan dari hadis-hadis sebelumnya. Jadi merangkai setelah kita bahas bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika berusia 7 hari, maka sekarang kelanjutannya mencurahkan kasih sayang. Karena fenomena pada era postmodern ini ternyata masih ada masyarakat yang menyepelekan kasih sayang ibu pada anak. Jadi masih terdapat sang ibu membuang bayinya, ada yang menyiksa, ada yang meninggalkan bayi di emperan. Ditinggalkan aja. Kemudian ada pula yang benar-benar mencurahkan kasih sayang. Di pihak lain ada pula seorang ibu yang karena kasih sayang pada anak rela mengorbankan apapun yang dimilikinya. Jadi bukan hanya harta, tapi juga jiwa dikorbankan untuk anak. Bahkan saya ingat itu ketika cucu saya sedang digontor sakit, itu anak saya itu sampai berani nyupir sendiri dari Bandung ke Jawa Timur. Padahal ketika itu saya sedang ke Masjidil Aqsa, tidak bisa ngantar karena saya sedang di luar, sedang di Masjidil Aqsa. Jadi hanya berdua aja dengan ibunya. Itu saking kasih sayang terhadap anak, karena dia sakit spontan nyupiran sendiri berdua. Padahal itu tengah malam ya, berangkatnya. Nah itulah kasih sayang ibu. Jadi mengorbankan apapun, mencurahkan kasih sayang terhadap anak itu dan tanpa perhitungan. Kadang-kadang lamun dipikir mah kumaha lamun cilaka eta. Tapi itulah kasih sayang. Di samping itu ada juga pihak lain yang berani membuang. Dan ya begitulah di zaman sekarang ini, zaman modern ini. Bahkan ada keluarga yang karena tidak mau berpisah dengan anak, walaupun rumah tangganya sudah awet rajet, sudah tidak rukun, karena sayang tidak anak, mereka bercerai enggak, kawin enggak gitu ya, digantung aja. Ditanya kenapa tidak bercerai, sayang terhadap anak, kumaha cenah anak. Jadi saking sayang terhadap anak, padahal anak-anak mah teu mikiran meureun sabodo teuing kayak manggeus kolot. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Jadi walaupun mereka sudah tidak rukun, suami istri dipaksakan. Bahkan saya menemukan di dekat-dekat itu ya, ada yang sampai 10 tahun mereka itu tidak bergaul dengan istrinya, tapi masih serumah gitu. Karena tidak rukun ya. Saya tanya, kenapa kamu itu bukan kamu bapak itu, saya bilang, kenapa tidak bercerai aja, jadi masing-masing istri bapak juga bisa nikah lagi, jadi bapak bisa nikah lagi, ya kasihan sana anak. Ya itu saking atuh rukun lagi, atuh kata saya, dan sudah tidak cocok. Itulah. Jadi walaupun rumah tangganya sudah krisis ya, sudah terpisah suami istri karena sudah tidak rukun, mereka tetap dengan alasan karena sayang
terhadap anak. Anak itu sebenarnya merupakan anugerah dan nikmat, ya, anugerah dan nikmat ilahi yang diamanahkan pada orang tua untuk dipelihara, dididik, disayangi. Kasih sayang orang tua pada anak itu akan berdampak kenikmatan hidup yang tiada terhingga. Utamanya jika ayah ibunya sudah lanjut usia. Itu baru terasa nikmatnya punya anak apabila orang tuanya sudah lanjut usia. Asalkan tentu saja anaknya soleh, anaknya baik. Dan anaknya soleh, anaknya baik itu terkait dengan pendidikan orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau zaman baheula mengatakan banyak anak banyak rezeki, itu betul. Karena kalau sudah tua terasa banyak anak itu banyak rezeki. Dan ya anak itu tentu saja bukan hanya anak kandung, tapi juga anak angkat, bisa anak buah. Semakin banyak anak, makin banyak rezeki. Makanya Rasul melarang untuk mendoakan pengantin agar segera punya anak. Itu Rasul melarang. Tapi hadisnya belum kita bahas nanti. Mungkin karena hadis periode sekarang tentang kewajiban orang tua mengasihi anak, kemudian setelah tamat hadis ini tanggung jawab orang tua ketika anak usia 7 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun, kemudian setelah itu tanggung jawab orang tua menikahkan anaknya kalau sudah dewasa. Nah, di situ akan kita bahas hadis yang berkaitan dengan doa barokah kepada mempelai. Jadi masih merangkai ya hadis-hadis ini secara bertahap. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan keluarga akan kita bahas secara terprogram. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana jika pemisahan ditimbul pertanyaan pemisahan anak dari kasih sayang ibu, itu bagaimana akibatnya? Itu yang muncul pertanyaan. Kemudian bagaimana jika pemisahan itu akibat dari keinginan sang ibu, dipisahkan tapi kahayang ibuna. Kajian ini mengungkap hadis yang menegaskan bahaya pemisahan anak dengan kasih sayang ibunya. Tujuannya ya untuk memperoleh gambaran bahayanya dan bagaimana seharusnya orang tua pada anak. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Abu Isa, namanya Muhammad At-Tirmidzi. Jadi pengarang Kutubus Sittah namanya Muhammad, ada 3 ya. Jadi Muhammad At-Tirmidzi, ada Muhammad Ismail bin Ismail Al-Bukhari, dan Muhammad Ibnu Majah. Itu Muhammad. Kata At-Tirmidzi yang lahir 209 wafat 279, Haddasana Umar bin Hafs Asy-Syaibani akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Huyai bin Abdullah an Abi Abdurrahman al-Khubuli an Abi Ayyub qala sami'tu, kata Abi Ayyub, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW Rasul yaqul, bersabda, man farraqa, barang siapa yang memisahkan, farraqa, barang siapa yang memisahkan, baina walidah, antara walidah,
ibu yang melahirkan, wa waladiha dan anaknya, farraqallahu maka Allah akan memisahkan bainahu antara anak yang dilahirkan itu antara orang yang memisahkan itu, maksud saya bainahu wa baina ahibbatihi, dan yang ia cintai antara dia dan dia yang memisahkan dengan orang yang ia cintai yaumal kiamah, pada hari kiamat. Qala, dan berkata Abu Isa yaitu At-Tirmidzi, ada hadisun hasanun gharib, hadis hasan gharib. Jadi ini akibatnya sudah jelas. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya sehingga si anak itu tidak mendapat kasih sayang ibunya, maka Allah akan memisahkan nanti di akhirat dengan yang ia cintai. Antara yang memisahkan itu. Kata kuncinya, kalau kita ingin mendapatkan orang yang kita cintai di hari kiamat, maka satukanlah kasih sayang ibu dengan anaknya. Itu terjemahnya. Jadi perbandingan matan hadisnya juga cukup banyak. Ada yang berbunyi man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallah bainahu wa bainal ahibbah yaumal qiyamah. Ahibah itu siapapun yang ia cintai, maka itu dipisahkan nanti hari kiamat. Ada juga yang berbunyi man farraqa bainal walidah. Jadi ada walidatin, ada walidah, al walidah wa waladiha. Farraqallah bainahu wa bainal ahibba, yang ia cintai yaumul qiyamah. Ada juga man farraqa bainal walidah wa waladiha, yang kita bahas adalah redaksi ini. Farraqallah bainahu wa baina ahibatihi yaumul qiyamah. Ada juga walidatin wa waladiha. Itu redaksinya ada beda-beda dari 4 muhadis ini. Jadi ciri khas matan masing-masing. Riwayat At-Tirmidzi 2 kali. Yang pertama menggunakan kalimat man farraqa bainal walidah. Ada juga man farraqa baina walidatin. Jadi walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hasan gharib, tapi dia juga meriwayatkannya dua jalur. Gharib tidak populer, tidak banyak ya yang meriwayatkannya. Tentu saja menurut penilaian beliau ketika abad ketiga, karena beliau kan hidupnya 209 sampai 279. Tapi kalau diselidiki lagi, mungkin pada abad keempat, yaitu zamannya At-Tabarani, ya. Tabarani itu kan lahirnya 260, wafat 360 Tabarani. Atau oleh Muhammad Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, itu abad keempat. Abad kelima juga Al-Baihaqi, abad kelima 456 beliau wafatnya. Itu kan berbeda statusnya. Jadi memang di dalam pengkajian hadis diperlukan historis sejarah para ulama itu begitu. Dan tentu saja yang akhir-akhir ini yang rajin meneliti hadis, walaupun latar belakang keilmuannya bukan jurusan hadis gitu ya, itu Nasiruddin Albani. Tapi kan dia rajin untuk meneliti hadis. Tuh, dia wafat tahun 1999.
akhir-akhir ini banyak yang mengutip. Jadi kemudian terdapat redaksi hadis yang berbeda juga antara lain riwayat Ad-Darimi, yaitu wabainal ahibba atau Ahmad wabainal ahibbah. Ya, kalau Imam Ahmad mah sebelum At-Tirmidzi karena 214 sebelum Imam Ahmad, sebelum At-Tirmidzi, makanya Imam Ahmad tidak termasuk kutubus sittah, ya. Tapi karena Imam Ahmad itu termasuk madhab fikih, Ahmad Hambali, empat madhab fikih yang sangat populer adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan para ulama hadis juga Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, mereka punya kecenderungan fikihnya ke salah satu. Umpamanya Imam Bukhari dia menyatakan cenderung kepada Syafi'i, Imam Muslim menyatakan cenderung kepada Hanafi. Jadi itu punya masing-masing, walaupun tidak sepenuhnya. Jadi ada koreksi-koreksi di antara mereka terhadap para imam, ya wajar. Dan kita memang membahasnya dari kitab hadis yang mereka riwayatkan, dari 11 kitab yang kita ambil. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah hanya satu, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini juga sama, yaitu Al-Hubuli, yang kemudian meriwayatkannya kepada para murid. Karena sahabat tabi'in sama, maka wajar jika At-Tirmidzi menyebut hada hadisun hasanun gharib. Jadi gharib itu tidak populer karena sahabatnya hiji, tabi'innya juga hiji, jadi tidak populer. Hanya satu wungkul, jadi kurang gharib, kurang populer. Dan kita lihat sekarang riwayat sanad atau mata rantai, terutama Umar bin Hafs Asy-Syaibani itu menyampaikan hadis pada kami, kata At-Tirmidzi. Jadi beliau menerimanya dari Umar bin Hafs Asy-Syaibani, yang oleh Imam Tirmidzi hadisnya ada 6 diriwayatkan. Dia menerima dari Abdullah bin Wahab. Nah, beliau wafat tahun 197 dan ini sebagai seorang ulama hadis tingkat atba tabi'in, tobakoh, ya, tingkatannya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi cukup banyak, 26. Kemudian beliau menerima dari Huyai bin Abdillah. Nah, beliau wafat tahun 143 Hijriah. Beliau cucu dari Wahab, tentu saja. Dari cucunya juga ada sebagai tabi'in, tapi tidak berjumpa sahabat. Maka dijuluki oleh para ulama Abu Abdillah. Dan menerima hadis dari Abdurrahman Al-Habali yang wafat 100 dan hadisnya ada 14. Nah, riwayat sahabatnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau bernama Khalid bin Zaid. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Ya, itu sudah kita kenal bersama. Ya, selama di sahabat Ansor yang menyambut Rasul ketika hijrah ke Madinah. Selama Masjid Nabawi dibangun kurang lebih 7 tahun,
Rasul berdiam di rumah Abu Ayyub. Dialah yang mewakafkan tanah dan rumahnya untuk dibangun Masjid Nabawi. Dia juga termasuk pembela Aisyah ketika terjadi fitnah. Abu Ayyub juga selalu ikut berperang bersama Rasul sebagai mujahid juga zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan itulah yang cerita cerita menarik ya di dalam sirah Nabawiyah. Jadi kan Rasulullah SAW datang ke Madinah teh, Yasrib waktu itu mah, can jadi Madinah kan parebut kaum muslimin teh hayang ngawakafkeun tanah jeung rumah untuk Rasul. Dia parebut kan, terus di dia abdi nyadiakeun naon-naon abdi terus ada pada hayang. Akhirnya kan Abu Bakar mengatakan, ya kalau memutuskan bisa pajarkeun, pilih kasih. Ya udah, Rasul turun aja, keun we sina onta we, di mana onta eureun, tak eta. Jadi kan lamun onta eureun mah sok rek protes ka saha, kamanya ka onta. Jadi keun we antep we onta di mana eureun di dinya. Akhirnya kan silahkan onta dia turun Rasul, onta suruh berjalan. Maka disitulah di rumah Abu Ayyub, Khalid bin Zaid namanya. Maka ya akhirnya diputuskan, ya udah setuju semua, tidak ada yang merasa dipilih kasih. Nah itu teh memang ada yang sirah ya, di sirah Nabawiyah. Makanya disepakati oleh para ulama, mukjizat Rasul itu sirah, adanya sirah Nabawiyah. Jadi muncul setelah Rasul wafat, ceritanya terurai dari mulai Rasul lahir sampai Rasul wafat, itu kan ceritanya bukan dari ucapan Rasul, tapi di dalam sirah Nabawiyah. Dan sirah Nabawiyah itu ternyata banyak gitu ya, banyak diriwayatkan. Oh di dia ada kan kajian sirah Nabawiyah ya. Jadi makanya tidak perlu saya ceritakan itu bagaimana isinya, karena di sini juga ada kajian sirah Nabawiyah. Jadi itu teh kalau saya itu berpendapat sirah Nabawiyah itu mukjizat Rasul. Karena setelah wafat itu kan disusunnya pakai Ibnu Hisam, bahkan ada yang akhir-akhir ini pendekatannya cukup mendetil, Ar-Rahiq Al-Mahtum, Ar-Rahiq Al-Mahtum. Kalau tidak salah orang India yang nyusun Mubarakpuri, hebat memang. Itulah yang termasuk juga saya ceritakan itu di dalam sirah Nabawiyah. Dan itu Abu Ayyub Al-Ansari juga pada zaman Muawiyah ikut berjuang membebaskan Konstantinopel yang dijanjikan oleh Rasul kan ketika putuh Mekah itu kan Parsi, kawasan Parsi, kawasan Mekah itu sudah dapat dikuasai, menangkan oleh Rasul. Maka putuh Mekah mengatakan tinggal tanggung jawab kita itu Romawi. Itu kan diejek oleh orang Yahudi. Wah, mana ada katanya kaum muslimin bisa mengalahkan Romawi. Memangnya bisa? Romawi itu sudah hebat waktu itu. Maklum itu berdiri nage Kaisar Romawi itu tahun 711 sebelum Masehi, bukan sebelum Rasul lahir, sebelum Masehi, oleh dua orang bersepupu ya, Romulus dan Roma itu.
Terus berarti 571 plus 700 sudah 1200 tahun. 1200 tahun berdirinya Romawi. Itu jadi superpower waktu itu antara Romawi dengan Parsi. Nah, Parsi kan superpower sebelah timur, ini sebelah baratnya yang berpusat di Romawi. Yang sekarang mah negaranya paling kecil kan, Vatikan. Ya, Romawi paling kecil ya di dunia itu kan negaranya. Paling sedikit penduduknya. Nah itu waktu itu hebat pisan Kaisar Romawi. Makanya ketika Rasul mengatakan kalahkan Romawi, Konstantinopel, itu loh para orang-orang Yahudi itu mencela. Tapi kan terbukti mulai dari zaman Muawiyah saja berjuang membebaskan Konstantinopel dari cengkraman Romawi. Saat itu pembebasan Konstantinopel dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah, masih sahabat. Namun usia Ayub pada saat itu sudah 80 tahun, tapi masih ikut berjuang hingga gugur di Konstantinopel. Itu tahun 52 Hijriah. Hadisnya cukup banyak diriwayatkan oleh sahabat atau oleh tabi'in, dan Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis. Ada 14, Muslim 18, At-Tirmidzi 15. Ulama hadis lain juga banyak yang meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dan makanya sekarang kan makamnya di Turki ya. Ya di Konstantinopel teh. Jadi yang sekarang menjadi Istanbul, yang menjadi Istanbul. Jadi sejak masa silam di masyarakat Arab itu ya itu bisa ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan akan kita kalahkan Konstantinopel, dan baru bisa dikuasai pada zaman Yazid. Walaupun belum semua. Ya semuanya mah baru dikuasai kan Muhammad Al-Fatih. Itu sudah 1200-an tahun ya. Sekitar dari Rasulullah SAW sudah cukup lama baru dikuasai sebenarnya. Tetapi pada saat itu sudah secara politis, walaupun kerajaan Romawinya belum jatuh, tapi itu secara politis sudah masuk Islam ke sana. Sekarang kita lihat tarikh hadis. Sejak masa silam di masyarakat Arab sudah biasa mengangkat anak yang diistilahkan at-tabanni. Jadi mengangkat anak at-tabanni yang bisa saja terpisah antara anak dengan ibu kandungnya. Terkadang ada pula kebiasaan menyusukan anak kepada pihak lain. Itu sebagai juru susu. Ya, itu sudah biasa di masyarakat Arab itu. Tapi hari tamah juru susu nate untuk karena sapi asi ana loncat kadinya tarikh tanah subheula padahal kaliwat mbak itu nana aja. Ya sebelum tasih dulu ya. Nah, ya tasih dulu. Tasih hadis ya.
dan tarikh tasihih. Ulama mengkritik hadis ini, tidak ada yang menilai negatif hadis ini. Terhadap yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Dahabi, Ibnu Hibban, An-Nasai, Ibnu Ma'in, Ibnu Hajar, bukan Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan seluruh hadis ini pada kategori sikot, jadi dapat dipercaya. Dan ada yang menyebut soduk, ada juga yang menyebut ahli ilmu. Jadi kepada para perawi itu. Namun Al-Bukhari menegaskan fi an-nadr, ada yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau ulama-ulama lain kan itu tegas ya, al-jar wa ta'dil. Jadi kalau harus dicela. Tapi kalau Al-Bukhari mah kalimat nanti ada yang harus dipertimbangkan. Jadi itu sopan. Jadi kalimatnya itu. Yaitu pada Huyai bin Abdullah sebagai tabi'in yang tidak jumpa dengan sahabat. Jadi Huyai nama tabi'in tapi ente jumpa dengan sahabat. Jadi hadisnya di mana eta? Ya, berarti kan di tabi'in lain yang berjumpa. Makanya kata Al-Bukhari fihi nadar. Tapi kan di sini ada riwayat yang lain yang bukan melalui jalur beliau, yaitu Yahya yang diriwayatkan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu wafatnya 456, jadi 3 abad. Ya, 2 abad selanjutnya ya. Kalau Al-Bukhari kan abad ketiga. 256 wafatnya, kalau ini 400, jadi 200 bedanya. Al-Baihaqi dan Sa'ad juga sebagaimana meriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ya. Jadi, tapi kalau Imam Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hasan qarib. Al-Hakim yang wafat 405, 333 itu bukan 33 ya. Menandaskan bahwa hadis ini termasuk sahih dan memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim. Walau keduanya tidak meriwayatkan karena kata Imam Bukhari manadar teh. At-Tibriji menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Namun para pengkritik modern seperti Nasruddin Albani sebagaimana saya sebutkan menilai hadis ini sebagai hadis hasan pada Sahih At-Targhib. Menilai sebagai hadis sahih kalau di dalam kitab Al-Jami. Dengan demikian hadis ini bisa dijadikan dasar hukum. Sekarang kita lihat tanasub atau keterkaitan, korelasi, hubungan hadis ini mulai dengan Al-Quran. Bayi sejak dilahirkan menjadi asuhan langsung ibunya, yaitu yang didoakan agar terbebas dari gangguan setan. Nah, ini hadisnya sudah dibahas kan pada waktu yang lalu. Ya begitu dilahirkan bayi kita doakan agar si bayi tersebut bebas, agar terhindar dari godaan setan, gangguan penyakit, gangguan jasmani maupun rohani, baik setan manusia maupun setan jin, minal jinnati wan nas. Kita doakan. Kemudian ketika 7 hari itu nanti kaitannya dengan hadis 7 hari. Nah, maka selanjutnya adalah mencurahkan kasih sayang sepenuhnya. Dan ini tersurat dan tersirat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisala antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidat, dan ibu-ibu, kaum ibu, yurdi'na, menyusui, auladahunna, anak-anaknya, haulaini kamilain, itu 2 tahun. Jadi berdasar ayat ini seharusnya ibu itu menyusui anaknya. Kalau tadi mengandung kemudian melahirkan itu menyusui. Dan masa persusuan itu adalah 2 tahun. Bagi yang ingin sempurna menyusuinya. Makanya kalau tadi secara historis orang Arab, kalau ibunya tidak bisa menyusui, maka si bayi itu disusukan kepada orang lain. Seperti Rasul sendiri, itu kan disusukan kepada Halimah. Dan konon memang Siti Aminah ibunya itu kurang subur. Air susunya kepada Rasul itu kurang subur, maka disusukan kepada Halimah, juru susu. Yang ada pada saat itu biasa, juru susu. Jadi untuk kasapi gitu, hari orang kan biasanya mun ibuna kurang susu kasapi. Disusukan nanti. Hanya bedana merenang Eka jelema mah disusukeun ada yang melalui proses gitu. Jadi itu lebih digariskan gitu ya, persusuan itu harus diselidiki kok kenapa gitu di saat itu lebih senang disusukan ke ibunya ke ibu orang lain gitu, daripada dikasih tambahan air susu daripada disusukan kepada binatang gitu, tapi malah kepada ibunya pihak lain yang ada konsekuensi kan. Kalau disusukan kepada orang lain kan jadi mahram ibu susunya. Makanya kalau ingin ngangkat anak, ibu-ibu pokoknya ingin ngangkat anak karena teboga anak wae, anak angkat orang lain ya disusukan kepada adiknya, adik dia yang subur ya, sehingga jadi mahram. Sebab lamun teu mahram mah beda kelamin kan susah itu nanti. Dan mahramnya ya, jadi karena sarumah teh geus dewasa mah nya eta anak angkat teh kudu dijilbab. Terus di rumah ge da aya bapak angkat. Kan bisa dikawin ku bapak angkat teh. Anak angkat teh. Jadi makanya disusukan kepada saudaranya. Haulaini kamilain itu selama 2 tahun. Liman aroda ayutim marrodoah itu teh bagi yang mau sempurna persusuannya. Dan hubungan persusuan itu kan secara hukum sama dengan nasab, haramnya pernikahan.
ma harama ala nasab, ma harama radha'ah, apa yang diharamkan kepada nasab maka haram radha'ah, ayutimar radha'ah. Kemudian wa alal mauludi lahu, sedangkan bagi suami, istilahnya maulud dilahirkan lahu baginya suami, rizquhunna tanggung jawab, jadi ada kerjasama, ibu yang nyusui, bapak yang mendanai, itu ada kerjasama, jadi ada tanggung jawab. Makanya bagus nama ketika bayi belum berusia 2 tahun mah pekerjaan yang ibu kalau wanita karir ya harus ada solusi. Harus ada solusi. Ya, apakah ada tempat air menyusui gitu ya di kantornya supaya bayi itu dibawa menyusui. Tapi kan sekarang mah pakai pengawet ya. Jadi ditinggalkan anak disusui ku air susu ibu tapi pakai pengawet. Ada secara nutrisi nama terpenuhi, tapi secara curahan kasih sayangnya itu yang tidak tercurah kan, kasih sayang. Kan mengenakannya itu, mengenakan kepada ibunya itu, terpisahnya itu dikasih sayang. Jadi air susu nama bisa, tetapi itu kasih sayang sang ibu kurang si bayi itu. Makanya dalam kebiasaan Arab itu daripada diberi susu binatang lebih baik disusukan ke ibu yang lain, karena itu ada curahan kasih sang menyusui. Dan bapaknya atau mauludi lahu rizku kuhunna wa kiswatuhunna, dan ini berlaku juga bagi yang bercerai. Kan ada yang bercerai setelah melahirkan. Nah, itu berlaku bahwa biaya hidup sang ibu demi kepentingan bayi adalah si suami itu, si suami yang mencerai. Karena anak nama tuh dicerai, ibu nanu dicerai mah. Jadi karena menyusui, maka ditanggung biaya hidupnya oleh suami. Karena selama 2 tahun mah si bayi itu dibawa ku ibuna. Secara tersirat kan begitu. Jadi kalau bercerai maka setelah tersirat bayi itu dibawa ku ibuna. Karena dibawa ku ibuna maka suami yang membiayai hidup ibu dan anak itu. Begitu pula apabila meninggal suaminya. Seperti Rasul kan ketika bayi itu dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Rasul itu karena kan ayahnya Abdullah yang berusia 25 tahun itu wafat ketika Rasul di dalam kandungan Siti Aminah. Di dalam keadaan yatim. Nah maka semua biaya Siti Aminah dengan Rasul itu dibiayai oleh keluarga Rasul. Ya keluarga Rasul pada saat itu Abdul Muthalib. Yang selanjutnya setelah itu Abu Thalib. Jadi itu berlaku hukum sampai sekarang juga begitu. Kalau seorang ayah meninggal, maka keluarga ayah itu yang membiayai ibu yang menyusui. Ya, jadi keluarga suami yang menyusui. Kan sekarang mah lamun bapana meninggal teh, luar we kitu teh bayina teh. Perselisihan we. Ingat ketika almarhum Ustad itu meninggal itu, Ustad yang populer, Ustad artis itu meninggal. Itu kan gara-gara Ustadz artis meninggal, si pihak suami nate menganggap
udah berpisah, padahal itu tanggung jawab semua. Tanggung jawab pihak suami secara Islam. Jadi bukan kembali kepada ayah ibunya. Ya kecuali kalau si ibunya itu nikah lagi setelah habis masa iddah ya, 4 bulan 10 hari ya, nikah lagi, ya otomatis si suaminya tanggung jawab kepada ibunya itu, kepada istrinya itu. Anaknya mah tetap tanggung jawab keluarga suami. Anak yatim. Makanya wa'alal mauludi lahu rizquhunna. Wa kiswatuhunna, bukan hanya makan, tapi juga kiswah, pakaian. Bil ma'ruf, secara ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Mastahsanahu syar'u wal aqlu. Yaitu yang dianggap baik, dianggap sah oleh akal dan agama. Jadi oleh akal itu maksudnya moral atau adat kebiasaan berapa. Makanya kalau bagi waris itu harus diperhatikan dulu ibu yang menyusui. Pokoknya seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan orang tua. Nah, sekarang bagi waris. Maka bagi waris itu harus disisihkan sebelum bagi waris, yaitu untuk biaya hidup istrinya itu selama 1 tahun. Tapi kalau istrinya menyusui, maka biaya hidup istri biaya menyusui sampai 2 tahun itu harus disisihkan. Baru nanti bagi waris. Setelah potong dulu, disisihkan dulu gitu. Ini biaya hidup berapa nih, dihitung. Berapa apa jumlahnya? Ya ma'ruf tadi. Nah, ma'ruf itu kebiasaan. Umpamanya Bandung ini. Bandung itu UMR. Nah, UMR-nya 3.400.000 ya. 3.200.000. 3.200.000 ya. 3.200.000. UMR-nya. Ya minimal si ibu per bulan 3.200.000. Dari dibiayai hidupnya. Jadi kalau 2 tahun ya tinggal kali 24 aja. Jadi 3.200.000 kali 24. Nah itu disisihkan untuk biaya hidup dia. Nah baru setelah dipotong itu, potong zakat, lalu dibagikan waris. Nah itu salah satu istilahnya itu salah satu hukum yang sering terlewat oleh para pembagi waris. Bagi waris istri teh 1/8 begitu. Istri itu 1/8 tidak memikirkan dulu apa hak-hak yang sebelum pembagi waris. Belum lagi kan di Indonesia mah beda dengan Saudi. Jadi hukum karena adat kebiasaan Indonesia itu beda dengan Saudi, maka penetapan hak milik itu berbeda. Karena di Indonesia mah lamun suami punya utang yang ditagihkan istrinya jika kesang. Jadi kalau di Saudi mah enggak, lamun seorang meninggal punya utang, anu ditagih bukan istrinya, itu keluarga si almarhum itu. Kalau di Indonesia mah istrinya, berarti kan tanggung jawab kehidupan itu. Dan istri-istri orang Indonesia itu rata-rata baik-baik kan kepada suaminya teh. Hasil usahanya juga kan dibagikan. Dibagikan dengan suaminya kan. Jadi kalau ternyata suaminya tidak punya duit kan ditanggung oleh istrinya. Sekarang kan begitu kenyataannya ya. Makanya
perjuangan feminis ya, feminis para ibu itu teh harus seimbang gitu ya, harus seimbang di dalam kehidupannya. Makanya Quran itu menggariskan bagaimana kerjasamanya, tanggung jawabnya. Walaupun memang akibat dari kesetaraan pria dengan wanita, ya jadi banyak penganggur. Banyak penganggur. Kan disebut penganggur mah laki-laki. Yang dimaksud penganggur itu laki-laki tidak bekerja. Kalau perempuan mah tidak bekerja, tidak bisa disebut penganggur. Yang namanya penganggur itu laki-laki itu gawe. Dan sekarang itu gara-gara banyak wanita yang bekerja, maka semakin banyak laki-laki yang nganggur. Makanya kan sarjana sekarang laki-laki jadi Grab, jadi supir. Jadi supir Grab tentu nama akhirnya mah. Ya, jadi kan enggak. Kan pom bensin kan wanita rata-rata yang mana diangkat menerima pom bensin. Terus di supermarket wanita. Apalagi di tinggali di Sumarekon. Itu kan rata-rata wanita gitu. Lelaki nasa eutik. Satpam wae ku wanita. Jadi banyak penganggur otomatis. Ya itulah ada dampak terhadap hukum otomatis itu dalam keluarga. Dalam keluarga. Ya akhirnya kalau tidak sepakat di dalam pengaturan ekonomi hasil, ya itu artinya akhirnya bercerai mereka. Makanya banyak perceraian yang diakibatkan dituntut oleh wanita sekarang itu. Menurut catatan di KUA di pengadilan kan rata-rata di Jawa Barat itu perceraian itu hasil tuntutan wanita. Jadi wanita yang menuntut. Tuh makanya harus ada perubahan gitu di dalam apa ya, konsekuensi hukum dalam berbagai hal. Makanya di sini dikatakan wala mauludun la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jangan membebani seseorang itu kecuali sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Wala tudor, jangan membikin madarat, jangan bikin susah. Walidatun biwaladiha, ibu oleh anaknya jangan dibikin susah. Anak teh ulah nyusahkeun ibu. Wala mauludun lahu biwaladi, bapakna ge ulah susah ku anak teh. Wa alal waris, begitu juga ahli waris lain mislu dalik. Fa in arada fi salat, kalau mau berhenti menyusui enggak apa-apa. Kalau ibu susah menyusui, antara din asal silih pikarido minhuma wa tasawur, ya musyawarah, fala junaha alaihima, ya enggak apa-apa. Enggak ada dosa kalau dipisahkan. Nyata kaditu teh ka tukang susu gitu atau ka susu sapi. Ya, susu sapi teh atau bagaimana, asalkan kesepakatan mereka. Karena ulah jadi susah gara-gara kudu menyusui 2 tahun ke si ibu tuh bisa kemana-mana walaupun kerja kudu eureun. Jangan bikin si usah. Diatur sedemikian rupa, musyawarah. Sepakatilah antara ibu dengan antara istri dengan suami. Sepakatnya bagaimana nih? Dah istrinya bekerja, suaminya nganggur di PHK. Ya udah, tanggung jawab, guys. Bayi akan mengurus. Bayi akan mengurus. Tapi air susuna sok ketika mau kerja air susuna di wadahan. Kayak ku bapakna. Silakan aja atur-atur. Tapi harus sepakat gitu. Bagaimana caranya. Sebab dipaksakan
Dipaksakan hukum suami kudu ngabiayai istri narima, tapi ari suami nabi teu bawa kerja kumaha? Ai suami teu bisa kerja, makanya kudu cerai. Udah sepakat aja bikin kumaha ya aturanna. Dan kebetulan istri nu boga gaji. Dan sekarang tuh banyak istri nu punya penghasilan lebih besar dari suami. Tuh banyak sekarang itu. Bahkan saya waktu teman kuliah saya tuh di S3 UIN ada suami istri. Jadi itu kuliahnya bareng. Suami istri itu, suaminya kuliah, istrinya kuliah, dan jurusannya sama dengan saya hadis, dua-duanya suami istri itu. Tapi ya istrinya juga lumayan anggota DPR, istrinya, dan itu ketika berdialog, saya berdialog dengan mereka ya itulah kerjasama karena ada konsekuensi. Ada konsekuensi begitu. Jadi otomatis ya. Jadi adat, kebiasaan atau perubahan situasi dan kondisi itu berdampak pada hukum. Makanya di sini dikatakan watasyawur, musyawarah sepakat. Fala junaha alaihima. Wa in aratum antastardiu, kalau menyusui auladakum fala junaha alaikum. Ida salamtum, otomatis yang menyusui. Jadi tadi yang ngurusnya bapana, suamina ya otomatis istrinya kan ngagaji suamina meureun. yang punya perusahaan tuh istrina, punya gaji punya duit istrina, ya si suami nu bekerja kan otomatis kalau istrinya bekerja, maka pekerjaan rumah kan dikerjakan suami. Ya, pagi-pagi suamina nu ngepel, anu nyangu, nu cuci piring, teu kaburu tuh da istrina kerja. Nu cuci piring, nu ngepel, nu apa lagi? Cuci pakaian gitu, cuci pakaian. Ya itu aja digaji oleh istrinya. Nah, konon bapak teu boga gawe we geus cicing di imah. Kerjakan pekerjaan istri, nah, digaji oleh istri, sepakat aja gitu. Ayeuna hayong alamar wae teu hasil kan, udah aja digaji oleh istri daripada digaji oleh orang lain. Tapi ya pekerjaannya disepakati. Saya yakin itu bagus aja itu ya karena di sini ada kalimat ma'ruf gitu, ma'ruf. Jadi ma'ruf itu dan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jangan memaksakan. Sekarang suami kekeh kudu jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin saya. Tapi kan di dalam Al-Qur'an juga sudah jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Bi itu bi sababiyah. Kata As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Itu bi-nya itu bi sababiyah. Bi sababiyah itu hukum sebab akibat. Jadi suami itu jadi pemimpin kalau satu bima faddalallah ba'dahum ala ba'din, punya kelebihan. Kedua, wa bima anfaqu, nafkah dari suami, jadi pemimpin. Ayeuna lamun nafkah dari istri otomatis ada perubahan. Nah, maka dibikin kesepakatan musyawarah tetap rukun. Moal banyak perceraian seperti ayeuna. Kalau musyawarah. Sekarang itu krisis rumah tangga itu menurut pengadilan itu banyak rumah tangga berantakan gara-gara ekonominya begitu. Jadi tidak rukun. Makanya idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Nah, makanya
Ma'ruf, salam tumnya kepada siapa? Karena suami yang menyusui air susunya dari istri, maka salam tum gaji. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan maknanya antara lain kita garis bawahi di situ kewajiban ibu menyusui sudah jelas berdasar ayat ini. Kemudian yang kedua, kewajiban ayah al-maudulahu menanggung, memimpin. Jadi kalau ternyata istrinya bekerja, ayah yang ngurus anak, ya gajinya kepada suami gitu oleh ibu. Prinsip keadilan, keseimbangan. Jadi keadilan, keseimbangan itu harus tetap dipelihara. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jangan jadi beban. Jangan jadi berat. Kemudian berikutnya konsensus dalam pengasuhan anak. Sepakati. Jadi kalau ternyata ibunya tidak bisa ngasuh karena karir, ya bapaknya mengasuh. Karena bapaknya ngasuh karena tidak bekerja. Jadi kalau suami istri bekerja, bapaknya bekerja, istrinya bekerja, ya otomatis ada yang ngurus gitu. Yang suami istri ngagaji ngurus. Tapi karena kebetulan suami nanti bekerja, maka istrinya yang ngagaji suami. Kemudian filosofi tanggung jawab. Jadi jika ayah meninggal atau tidak mampu seperti PHK-TA, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak jatuh pada ahli waris, saling bantu. Ahli waris yang lain. Yang menunjukkan bahwa keluarga besar itu terlibat dalam pengurusan bayi. Kemudian kebebasan dalam memilih perawat. Jadi jika orang tua memutuskan untuk menyewa ibu susuan, hal ini dibolehkan selama kewajiban finansial itu terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa Islam juga menghargai fleksibilitas dalam pengasuhan anak. Asalkan hak-hak anak dan ibu itu tetap terpenuhi. Kemudian kasih sayang ayah dan ibu itu berdasar ayat ini merupakan hal yang mesti tersurah. Oleh karena itu jangan sampai bayi dipisahkan dari ibu. Kemudian kaitannya dengan 7 hari karena hadisnya sudah dibahas, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Murtahanun ala hakikotihi, tapi historisnya memang dulu suka diangkat anak itu, maka Islam membolehkan mengangkat anak, tapi ayah dan ibunya mereka harus tahu sebayi itu. Jadi otomatis walaupun diangkat oleh kita, tetap ayah ibunya harus diakui oleh anak itu bahwa ini mah bukan bapak kandung, tapi bapak angkat. Karena di sini dikatakan maja'alallah lirajulin min qalbain fi jawfihi. Maja'alallah ajwajukum allati dhahiruna minunna ummatim. Wa maja'ala adiyaakum. Allah tidak menjadikan anak angkatmu itu abna, sama dengan anak. Tetap statusnya tidak berubah. Itu anak angkat saja. Dalikum qaulukum, eta mah ucapan kamu saja disebut anak teh, tapi anak angkat mah tetap anak angkat. Karena yahdis sabil itu aturan-aturan berlaku. Saya kira itulah bapak-bapak dan ibu-ibu kajian kita hari ini karena sudah masuk kepada waktu israf. Bersambung ke makalah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.